Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini ada tamu dari para member CMS nih. Sekarang yang di sini Bung Tony Ropilu. Kalau di belakang ada teman-teman banyak, ada Mas Bayu, ada Pak Guru, ada Fasya sama Cak Breng. Ya. Jauh-jauh, nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak jauh, deket ya? Dekat. Mampir di studio Spesial ID 35. Jadi kita mau bahas lebih dalam nih tentang cangkruan malam Seloso. Jadi Bung, cangkruan malam Seloso sendiri itu CMS, Ya. awal berdirinya itu kapan sih? Dan yang namain itu siapa, Bung? Ya, jadi banyak yang mengira atau ya bukan banyak mengira, tapi memang seperti itu. Jadi CMS itu lahir ketika tragedi Kanjuruhan. Jadi begitu tragedi Kanjuruhan, berarti umurnya 2 tahun ini CMS 2 tahun, juga, ya. Tragedi Kanjuruhan, terus sambil, jadi waktu sebelum kita tahu bahwa ada korban segitu banyak, ya pas begitu dinyatakan menang, teman-teman bilang kita harus apresiasi pemain, apresiasi pemain. Nah, terus seiring waktu banyak informasi bahwa banyak korban berjatuhan. Tapi karena kita sudah sepakat, kita apresiasi pemain yang 90 menit plus 7 itu menang, itu yang harus kita apresiasi. Jadi akhirnya teman-teman mencetus yang istilahnya history maker gitu. Nah, bikin history maker. Proses dalam persiapan bikin history maker itu kita bertempat di Dharma Wangsa. Nah, di mana tempat itu setiap hari Senin dia tutup. Nah, setiap hari Senin dia tutup. Akhirnya supaya persiapannya tetap berjalan, kita pindah aja ke warungnya temen di ini, di itu, di ini. Nah, sambil pas jalan pindah-pindah itu, Cak Tulus bilang, ini namanya cangkruan malam Seloso. Ya. Jadi setiap Senin malam itu berpindah-pindah. Pindah-pindah cangkruan nih. Ya, akhirnya muncullah istilah cangkruan malam Seloso. Terus seiring waktu juga Cak Acun bilang ini harusnya sudah lebih ditingkatkan lagi dengan apa? Setiap diskusi yang kita bawa ini lebih afdol kalau disampaikan oleh pemateri. Nah, langsung, oh ya itu bagus. Nanti misalnya tema apa, pembicaranya siapa. Nah, itu tempatnya tetap ke semangatnya ke warkop-warkop yang dikelola oleh bonek. Itu yang kita datangi. Nah, terus itu berjalan sampai hari ini. Gitu. Jadi itu ya Bung, history maker sendiri itu karena dalam sejarahnya Persebaya kan nggak pernah menang ya saat itu ya. 23 tahun katanya. 23 tahun dan skornya 23. Ya. Jadinya kemudian dicetuskan history maker ya. Gitu ya. Waktu itu kita bikin merchandise kan. History maker itu bikin kaos ya itu. Kaos itu. Nah, itu di Open PO, tapi nantinya hasil dari Open PO itu kita akan cetak, yang kita cetak itu kita kasihkan ke pemain. Karena di belakangnya kaos itu ada nama-nama pemain sampai semua official ya. Itu ada di situ. Terus kita sampaikan ke official waktu itu. Resmi lah ke Sutos, kita antar. Nggak nyangka waktu itu ya kita cuma berharap kaos itu, merchandise itu bisa diterima pengurus dari official aja, entah siapapun. Kok tiba-tiba Mas Asrul itu datang waktu itu. Ada Mas Asrul lagi, sudah langsung salah terima di situ. Terus kita sampaikan ke official. Mungkin nanti kalau official di Persebaya Store mau mencetak dengan nama yang sama, silakan. Jadi nggak ada istilah royalty atau apa, istilah history maker. Akhirnya ya Persebaya Store mengeluarkan juga itu yang gambarnya Suyamamoto apa kalau salah. History maker. Sampai sekarang itu, jadi istilah itu terngiang terus, bahkan sampai siapa yang kasih asis gol kedua itu, orang siapa pemain yang kasih golnya? Bukan. Vidal ya. Igor Vidal.
Itu sampai pinnya itu sampai detik ini dijadikan foto profilnya. Oh iya, Nah, iya, betul. Pinnya History Maker itu. Tapi cedera ya, masih cedera ya kabarnya ya? Iya, Iya. ada di negaranya sana dia. Kemudian kan CMS ini kemudian saya diundang dan saya Terlibat. terlibat. Kemudian saya share di YouTube, itu responnya luar biasa, Bung Tony. Iya. Jadi banyak supporter yang di luar bonek itu iri. Kapan yo kita itu Bisa. supporter kita itu bisa kayak gini, cangkruan, saling berbagi literasi, tukar pikiran, seperti bonek ini. Iya. Jadi Semangatnya apa memang sih? situ. Apa yang ingin dibangun dari CMS ini, Bung Tony? Ya, yang pertama tadi literasi. Jadi ketika kita ngomongin literasi, banyak orang menganggap bahwa literasi itu segala sesuatu yang berbau dengan buku dan buku. Jadi, wah, ketika ngomongin literasi itu berkaitan dengan perguruan tinggi atau sekolah atau apa gitu-gitulah. Nah, akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa CMS ini berarti tidak bisa dihadiri semua orang dong, karena dengan istilah-istilah seperti itu. Padahal literasi itu kan bisa dalam cangkruan yang berdiskusi, berbicara kan bisa. Dan itu akhirnya lambat laun supporter mulai bisa menerima. Dan ya kebanggaan juga bahwa CMS ini, Cangkuran Malang Selasa ini menjadi pionir dari 18 klub peserta Liga 1. Dan itu ada di Persebaya. Nah, seiring waktu juga cobaan, hantaman itu memang akhirnya bermunculan, ya kan? Kita dibilang bahwa CMS itu content management system, katanya. Ya, terus CMS itu rakitannya Sutos, macam-macam. CMS itu keterkaitan dengan official. Terus apa? Dan begitulah. Nah, itu karena ya wajar kalau ada anggapan gitu. Karena waktu itu awal-awalnya tuh hampir semua orang Sutos, selain Mas Asrul aja, yang belum pernah bicara di CMS. Betul sekali. Semua official itu sudah pernah. Mas Bung Alek, Pak Ram, selain sama Pak Yahya manajer, terus waktu itu yang belum cuma tinggal Pak Chandra Wayudi dan Pak Surya Lalanda aja. Nah, bisa dijadwalkan ya, Bu? Ya, pasti rame, Bu. Oh ya, pasti. Nah, karena apa sih? Itu kan salah satu bentuk wadah bonek bisa langsung bertanya bisa, tuh, ya, sama official, Bung. Bisa di tempat yang representatif, nggak terlalu formal, di warkop-warkop itu membuat apa ya, nyaman sebenarnya. Nah, dari situ akhirnya mereka beranggapan bahwa oh benar, berarti CMS ini punya Sutos. Alatnya Sutos pakai bonek untuk bikin acara itu. Nah, karena hampir semua yang pernah sudah bicara itu semua orang official. Akhirnya untuk menepis itu, kita bikin bahwa ngomongin di CMS itu ngomongin tentang sepak bola. Apapun itu, selama itu sepak bola. Jadi, musik dan sepak bola dan regulasi, sepak bola dan itu semua sudah pernah kita bahas. Dan disampaikan oleh ahli-ahlinya. Sepak bola secara statistik, itu semua sudah disampaikan oleh ahli-ahlinya. Hukum juga secara hukum, secara bahkan di kepolisian aja, Pak Edi juga pernah. Pak Edi, kemudian ada terus Pak Rio, Kasat Lantas, Pak Arif. Artinya kan kedekatan aktivitas Gelora Bung Tomo dengan supporter itu kan juga keterlibatan polisi ada di situ, lalu lintasnya. Nah, siapa yang berhak ngomong? Ya Pak Kasat Lantas. Tentang keamanan. Siapa yang berhak ngomong? Ya Pak Kasat Intelnya, begitu kan. Kalau kita yang ngomong akhirnya jadi debat kusir. Nah, akhirnya kita mendatangkan ahli-ahli tadi. Di bidangnya, seperti itu. Siap. Karena ini masih nyambung dengan tragedi Kanjuruhan, ya, Bung Tony. Selama 2 tahun ini, apa yang bisa diambil pelajarannya dari kejadian tragedi Kanjuruhan ini, Bung Tony? Yang selama ini sudah... Kanjuruhan dengan CMS-nya atau? Enggak, Kanjuruhan... Dengan aktivitas sepak bola? Iya, betul. Ya. Saya pernah bilang itu, nanti jangan di-cut, jangan disensor. Kanjuruhan itu nggak mengajarkan apa-apa. Kanjuruhan itu tidak menjadi maha guru, dia tidak bisa jadi penuntun. Padahal itu peristiwa menggugah empati seluruh dunia. Tapi kita Indonesia tidak bisa menjadi apa-apa. Mas Is bisa hitung aja. Pasca Kanjuruhan, rentetannya itu juga hampir serupa, beda korban.
apa 135 yang menjadi nyanyian atau bahasa supporter lain yang bilang Arek Malang kamu nggak sendiri. Itu jadi kayak semacam upacara. Simbolis aja. Dia tidak masif. Nah, harusnya kan Kanjuruhan ini ya jadi peristiwa yang ayo sudah jangan diulangi. Iya, betul. Stop sampai di situ. Rivalitas yang tensi tinggi. Teman-teman di Jawa Tengah aja berhenti kok mereka. Betul. PSIM sama Solo itu kurang seteru apa bagaimana? Bisa berdamai di situ. Tapi ya peristiwa-peristiwa apapun itu berkaitan dengan sepak bola, dia tidak jadi pelajaran. Nah, itu entah yang membuat akhirnya supporter ngerasa bahwa sudah kita bikin kesalahan yang sama aja, toh sanksi dan hukumnya juga gitu-gitu aja. Iya, betul. Paling tidak kita masih bisa kok lihat klub kita. Hanya selisih 4-5 pertandingan kita tidak boleh masuk stadion. Tidak ada efek jerah. Betul. Itu yang akhirnya saya bilang Kanjuruhan tidak mengajarkan apa-apa. Harusnya kan dia stop di situ. Stop di situ. Terbaru aja Bandung, di ya? Bandung seperti itu. Iya. Sebelum Bandung di Palembang seperti itu. Dan Liga 2-nya Sidoarjo Gresik sampai gas air mata keluar lagi dan seterusnya. Iya. Nah, terakhir terbaru Pati Kudus. Ya, Pati sama Kudus juga sama. Jadi Kudus Jepara ya. Nah, Kudus sama Jepara. Jadi tidak jadi pelajaran. Masih terulang Dan terulang. Beda korban. Apa harus tunggu 135 jilid 2? Kan nggak boleh lah seperti Ya, itu. betul. Nah, yang bisa menjerat supporter untuk jera tidak melakukan itu, hukumnya memang. Hukumnya ya. Hukumnya. Harus lebih spesifik ya, Betul. lebih tegas juga ya, Bung Tony. Urawa Red di Jepang, 7 supporternya berkelahi di luar stadion yang jauh dengan Liga Mahasiswa di sana. Urawa Red ini Liga 1 yang mereka lawan klub mahasiswa. Supporternya berkelahi di luar stadion. Urawa Red di ban. 7 orang yang berkelahi di ban Urawa Red. Nah, harusnya kan seperti itu. Yes. Jelas itu. Ulah 7 supporter tadi, dia akan dimaki seluruh fansnya Urawa pasti. Iya, betul. Gara-gara kamu ini, klub kita di ban. Nah, kalau ini kan tidak terjadi seperti itu, jadi ya orang melihat Kanjuruhan gitu-gitu aja kok. Iya. Akhirnya Karena kemarin juga dari pihak supporter nggak ada yang kena sanksi apapun. Tidak, Bung Tony. iya. Jadi ya itu jadi sebutan aja kira, usut tuntas dan Iya. apa yang dilakukan teman-teman di Malang karena yang masih berjuang hingga detik ini, ya semoga mereka tetap diberi kekuatan. Amin. Dan tentunya kita doakan untuk 135 Ya. nyawa ini bisa tenang ya, Ya, di sana, Bung tenang, Tony, karena ya. Karena bagaimanapun nggak sebanding sepak bola itu dengan Ya, nyawa betul. satupun. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Ya, Betul. Bung Tony. Cukup di Kanjuruhan lah, dulur. Jangan Ya. sampai Terjadi di tempat lain. Iya, ada lagi. Kita harus bisa menekan ego ya, terutama ya. Nah, Kemarin pitch invasion di Bandung itu aja, waduh, sampai stewardnya diajar gitu. iya, itu kan akhirnya jadi satu traumatik itu. Itu kalau yang nonton orang Malang, misalnya. Orang Malang lihat itu, trauma itu akan Muncul kembali. Betul. Belum selesai. Anakku sudah hilang nyawa gara-gara itu, kok akan terulang. Nah, ini yang akhirnya tadi saya sebutkan di depan yang dia tidak menjadi maha guru ya itu, tidak menjadi apa-apa. Iya. Itu yang disayangkan. Nah, akhirnya ketika kalau misalnya teman-teman tanya, berarti CMS memanfaatkan momentum itu. Apakah memanfaatkan momentum itu? Enggak. Waktu kita sebelum 1 Oktober, kita rusuh loh di Sidoarjo. Kalah lawan Rans itu. Ya, Kita rusuh. Cuma beda lah. Nggak ada korban. Nggak ada korban dan penanganannya juga beda. Di situ sudah ada ide-ide kita harus bikin satu ILC-nya supporter lah. Kalau bahasa orang-orang itu ini ILC-nya supporter, tapi tempatnya bukan di tempat yang kosi-kosi, melainkan di warkop-warkop. Ini luar biasa. Akhirnya Tuhan berkehendak lain. Nah, artinya bukan berarti CMS ini bersenang-senang di atas penderitaan 135, enggak. CMS itu muncul untuk supaya menjadi kanal literasi. Bagaimana supporter ini menyampaikan segala keluh kesahnya atau mendapatkan banyak
belajar bersama di sepak bola. Sepak bola itu kan tidak terkait tiket, datang ke stadion, tiket dan tidak itu aja. Dia ada di dalamnya banyak hal yang harus kita belajari supaya supporter paham, oh apa kami harus seperti ini dengan caranya supporter Persebaya, caranya bonek seperti itu. Betul. Jadi bonek sekarang sudah lebih dewasa pemikirannya. Dengan adanya ya salah satunya literasinya mulai terbangun dengan acara cangkruan seperti ini, nggak hanya di CMS, mungkin mereka punya komunitasnya untuk membahas sesuatu yang bisa digali lebih dalam ya terkait dengan dunia supporter tentunya ya Bung Tony. Dan kita di bonek ini ada ahli-ahli yang ngomongin statistik, ngomongin teknis tentang pertandingan, dan itu banyak teman-teman yang jago di situ. Nah kalau di CMS ini yang secara global ya, jadi ngomongin sepak bola yang dari A sampai Z, kembali ke A lagi, jadi Aza ya. Enggak lah, tapi yang pasti apa dari ya semua sepak bola kita bicarain, dan akhirnya sampai puncaknya yang itu kita ngomongin tiket apa ya, sama Pak waktu itu soal ada penipuan tiket, terus Pak Kasat ya. Iya. Pak Rio, Kanit, Pak Kanit, terus sekaligus ada kuasa hukum Persebaya yang beliau menyampaikan tentang dampak dari bullying. Kan waktu itu ada Kandaimu yang habis dibullying. Betul. Seperti itu, jadi arahnya ke sana CMS. Jadi CMS itu nggak melulu bahas tentang supporter, kadang kita juga bahas tentang hukumnya, kemudian yang lain sebagainya tergantung tema. Dan yang datang juga biasanya tergantung tema. Betul. Dia CMS-nya sudah kayak Persebaya. Ketika dibilang big match kayak ngomongin itu banyak yang datang. Big match-nya di mana? Sampai berdiri nggak duduk. Big match-nya itu di mana? Kalau ngomongin supporter, ya di harga tiket, di tiket dan distribusi tiket, akses tiket. Itu pasti meludak. Tapi tiketnya tanda kutip big match. Nah, makanya sampai saya bilang kalau CMS ini sudah kayak Persebaya. Dia akan ramai ketika hal-hal yang bersinggungan langsung dengan supporter. Tapi kalau seperti apa kita ngomongin soal hukum misalnya, ya orang-orang yang punya perhatian terhadap hukum itu yang dia datang. Terus bersinggungan sama kultur sepak bola, supporter-supporter casual dan lain-lain. Ya orang yang bersinggungan dia datang. Betul. Kemarin juga diundang dari perwakilan Kacong. Ya. Dari mana lagi kemarin? Ya, waktu menentang larangan UE itu ya. Itu dari. Jadi nggak hanya melulu bonek, tapi kita juga menggandeng dan mengundang supporter lain. Ya. Betul. Dan ini ke depan, Bung Tony harapannya tema apa lagi nih? Dan yang pengen banget diundang sebagai narasumber CMS siapa, Bung Tony? Kalau yang kepingin banget, ya wakil presiden terpilih. Kebetulan beliau kan juga berhubungan dengan sepak bola, Mas Kaisang ya. Nah itu kalau kepinginan ya kita kepingin wakil presiden juga. Cuma itu utopis apa ya, nggak mungkin banget. Tapi selama teman-teman ini konsisten menjaga bahwa CMS adalah kanal literasi yang bisa menyampaikan banyak hal tentang sepak bola, itu semua tidak terlepas dari Mas Isma juga. Karena yang bikin dengungan CMS ini kan, ya kalau kita hanya dari selama ini kan corongnya lewat saya nyampaikan resumnya misalnya atau apa, nggak cukup. Betul. Dengan hadirnya Mas Isma ini kan menolong banget. Akhirnya kita bisa sampai dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari kutub utara sampai kutub selatan, bisa tahu itu cangkruan malam Selasa, acaranya supporter Persebaya. Nah, itu kita berterima kasih sekali itu. Nah, kalau kepinginnya harapannya ya kita tetap konsisten di tentang hal yang berbau sepak bola, yang berhubungan dengan sepak bola, Persebaya dan sepak bola nasional, seperti itu. Siap. Jadi kalau ini kita juga pernah datangkan AFC waktu asesmen ke Gelora Bung Tomo, asesmen Gelora Bung Tomo, AFC, terus LIB. Waktu di Persebaya Store Komplek itu ada LIB juga yang datang. Nah nanti harapannya seperti itu. Bukan berarti CMS ini jadi corongnya federasi atau enggak. Karena ini sepak bola. CMS itu acaranya supporternya Persebaya. Ini yang harus digarisbawahi. CMS adalah acaranya supporter Persebaya. Jadi
ini kekayaan yang dimiliki supporter Persebaya kan. Betul. Jadi semua bonek harus ikut memiliki. CMS itu punyaku. Loh kenapa? Loh karena aku supporter Persebaya. Berarti CMS punyaku dong. Betul. CMS punyanya supporter Persebaya. Ada juga yang tanya biasanya di DM, di komentar, kalau datang ke CMS gratis apa bayar? Nah, Ya. banyak itu ya. Gitu. Ya itu tadi. Karena mereka melihatnya, ini kok ada pembicara. Ini secara kasat mata, berapa uang yang dikeluarkan CMS ini untuk mendatangkan narsum-narsum ini. Berarti ketika mereka harus mendatangkan narsum, berarti bisa jadi mereka niketkan atau apa. Nah, sementara ini, sejauh ini, dan akan selama-lamanya, CMS itu gratis. Siapapun dia bisa datang. Tangguruan malam Selasa itu siapapun bisa datang. Seperti tadi saya bilang bahwa, kalau misalnya tema A, dan orang yang intens terhadap tema A ini, dia akan datang. Ketika tema B, dia begitu seterusnya. Tapi kalau tema C, orang A nggak akan datang, karena dia ngerasa bukan tema saya. Orang B juga nggak akan datang, berarti orang C. Seterusnya seperti itu. Termasuk gratis. Kita pernah bahas tentang rivalitas supporter itu ada dari Surabaya Jack, ya waktu Surabaya, rivalitas itu. Datang semua, Surabaya Jack, terus Viking Surabaya dan lain-lain. Bahkan kita pernah ngomongin musik dengan sepak bola. Nah itu kan apa? Ya, nggak nyambung. Tapi musik itu entitas deh, sama dengan sepak bola. Hampir semua timeline supporter mana nggak pakai lagu Country Road. Nah kita bahas itu. Pernah semua. Sampai hukum-hukum dan apa kepanpelan penyelenggaraan Gelora Bung Tomo itu bagaimana, langsung dengan panpelnya. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata tiket itu seperti ini. Oh akses jalannya itu ditutup seperti ini. Siapa yang ngomong? Pak Polisi. Ini kita tutup seperti teknis gitu. Jadi bahkan mereka bisa tanya jawab langsung. Bisa tanya dan jawab langsung. langsung. Betul. Oleh Pak Kasat Lantas waktu Pak Kasat waktu itu langsung, entah itu saya lupa, setelah CMS atau sebelum CMS, sempat bikin video cara lah. Kalau yang naik mobil, ke stadion, ke stadion, bikin video itu kan. Iya, tutorial itu, sampai bikin itu, Pak Kasat itu. Nah, artinya, terus ada supporter juga usul, kalau pas Persebaya menang, bawa disambangi itu, seluruh penonton tuh keliling lah, nah, kan gitu. Itu pernah ada supporter ngomong itu di CMS. Dan waktu itu mungkin official pasti mantau lah, spesial ID ini pasti mereka pantau. Akhirnya, oh ini usulan bagus, diterapkan. Nah, akhirnya, oh ada outputnya lah dari CMS ini, ada outputnya. Dan ada yang tanya nih, Bung, misalnya aku punya warkop, Mas, aku pingin ketempatan CMS itu bagaimana caranya? Gitu. Nah, ada yang tanya-tanya kayak gitu juga sih, Bung. Sama, saya juga ada yang banyak tanya gitu. Bahkan saking niatnya, dia itu sampai tanya gini, emailnya apa? Biar proposalnya saya sampaikan. Sampai segitunya. Enggak. Jadi siapapun, kalau tempatnya itu cukup bisa menampung banyak orang, itu pasti akan kita datangi. Karena semangatnya itu di situ. Datang ke warkop-warkop yang ownernya itu bonek. Karena sambang sedulu karena di benderanya itu kan tertulis itu diskusi, terus ngopi silaturahmi. Nah itu akarnya pondasi ya di situ. Jadi sowan sambung seduluran di situ. Dan kita juga bayar juga kan, Bung. Iya. Jadi beli-beli sendiri. Iya, beli-beli sendiri. Itu yang kenapa saya sering bilang bahwa CMS ini DIY tadi itu, do it yourself itu. Kerjakan sendiri, swadaya. Jadi kita beli-beli sendiri, yang hadirin yang datang itu juga beli-beli sendiri. Dia menghidupkan paling enggak. Jadi tidak ada bantuan kapital atau sutos dan lain-lain yang ditudingkan itu, murni swadaya. Jadi sampai kita tetap digempur dengan, tidak mungkin ini CMS seswadaya itu, tidak mungkin CMS ini se-indie itu. Padahal ya memang indie. Karena kalau mau bicara indie itu bukan soal senja dan langit gelap yang runtuh. Justru indie itu ada di CMS kalau sekarang kayak gitu. Siap. Kemarin juga pernah CMS on tour, Bung Tony. Ya. Ke
Kediri ya? ke Kediri, Blitar, ya, Sidoarjo, itu baru 3 tempat itu. Tapi kita percaya diri bahwa kita beri nama tur itu kita namakan tur Jatim is Green. PD gitu. Memang Jatim itu hijau gitu. Jadi kita ke Sidoarjo, terus ke Blitar, ke Kediri, yang terakhirnya ke Kediri itu. Jadi apa? Kalau teman-teman kan bilangnya CMS UE. Saya suka bantah, bukan UE. Bahasa UE itu bahasa kompetisi. Home dan UE. Nah, kan enggak mungkin CMS UE ke Kediri, berarti kita harus tarung dengan orang Kediri, kan enggak. Tapi kita CMS on Tour. Apa itu? Jatim is Green. Meyakinkan ke sekitar Kediri bahwa ya Jatim itu memang hijau, bonek yang mendominasi. Seperti itu. Hanya ini ada teman dari Tuban juga sudah hubungi ya terus dari Pacitan. Ya nantilah pelan-pelan kita sambangi semua dan Jatim. Kita kampanyekan bersama bahwa Jatim itu benar-benar hijau. Siap. Kalau bicara tentang Persebaya ini, Bung. Nah ini sekarang sudah pekan ke-7 mengawali yang bagus ya, Bung. Belum pernah kalah ya, Bung. Kalau menurut Bung Tony gimana, Bung Tony? Ya, sejak kita kembali ke Liga 1 ini capaian yang bagus. Hingga pekan ke-7 libur per hari ini kita peringkat 1 semua. Persebaya, pokoknya yang nama Persebaya. 16, 18, 20 senior semua peringkat 1 per hari ini. Nah, jadi jangan-jangan tahun ini memang kita dikodelkan untuk nomor 1. Amin. Tapi dari Pak Pres sendiri tentu dengan cara dan jalan yang benar ya, Bung? Ya, dengan cara-cara yang benar, bahasa yang beliau suka sampaikan itu. Tapi kalau melihat kedalaman skuad hari ini itu mumpuni lah. Mumpuni ya. Paling tidak dengan coach monster yang dengan katanya orang-orang penting menang tadi itu akronimnya. Ya enggak apa-apa. Penting, ada yang ngomong pokoknya menang. Iya, penting menang. Dan beliaunya setuju kok. Dia bilang apa? Pragmatis monster apa? Enggak masalah, dia bilang. Saya setuju kalau istilah itu. Yang penting ya apa caranya tim ini berjaya itu aja. Keren itu cita-citanya. Karena kalau kita main bagus pun kalah juga percuma ya, nggak dapat poin. Betul. Dan coach monster juga sampaikan itu bahwa orang itu akan mengingat hasil akhir, bukan mengingat sepak bola apa yang disajikan, tapi hasil akhir yang diingat itu. Mourinho diingatkan dengan Inter, orang Milan akan mengingat Mourinho dengan juaranya Inter, kan itu. Dan selain-lainnya. Ya benar juga yang dibilang itu. Cuma alangkah indahnya ketika ya menang, ya main enak. Betul. Ya kan gitu. Seiring waktu, CMS itu berkembang. Akhirnya kita bersyukur sekali. Ada teman-teman yang punya kehebatan-kehebatan di bidangnya. Salah satunya, ya bukan kehebatan, kayak ada profesi lain, kayak Pak Cahyo yang sebagai guru bahasa Indonesia. Betul. Kehadirannya sangat menguntungkan kami. Dalam arti, ya namanya orang belajar ya, sinau bareng. Nah, ketika redaksional kita salah atau apa, beliau memberitahu bahwa yang benar itu seperti ini. Nah, itu sangat-sangat EYD ya. EYD. Jadi penggunaan bahasa itu bagaimana yang benar. Selama ini kan narasumber kan ada yang menawarkan diri, ada yang kita undang. Itu lewat siapa, Bung Tony? Kalau mereka misalnya aku punya ilmu nih, statistik dan lain sebagainya, aku pengen jadi narsum di CMS itu kemana? Ya, biasanya saya sama Cak Tulus yang berbagi. Jadi kalau misalnya, Bung, sampai biar satu pintu gitu. Jadi nanti kalau awalnya lewat Cak Tulus, ya langsung ke Cak Tulus. Kalau awalnya lewat saya. Biar satu pintu koordinasinya. Yang di narsum-narsum itu. Kebanyakan nanti, ya penentuan tema itu dari teman-teman semua. Misalnya, besok kita ngomongin musik. Nah, berarti siapa ini yang pantas ini? Misalnya besok kita ngomongin konten kreator dan influencer. Nah, ini berarti siapa ini? Nah, nanti si B, si A yang pantas untuk berbicara ini. Nah, siapa yang punya kedekatan sama si A tadi? Dia yang hubungi. Seperti itu. Narahubung ya. Ya, narahubungnya. Biar satu pintu, biar nggak nanti dia kebingungan apa gitu. Kalau Bung Tony sendiri secara personal pengen undang siapa? Kalau saya itu Bang Akmal.
Oh, Akmal. Akmal Marhali Marhali. SOS. Bang Akmal, kapan Ya. main ke Surabaya di CMS ya, Bang? Ya, saya sampai sudah Heeh. nunggu laga lawan Persija ya. Oh. Karena teman-teman dari Jack ini yang apa punya pengaruh ini kan mereka pasti datang ke sini. Mau kita todong untuk ikut CMS. Oh, Gitu. siap. Bahwa ini ada satu kekayaan yang dimiliki supporter Persebaya. Bahwa pertemuan ini kita rayakan juga di Cangkuran Malam Selasa. Siap. Itu sudah saya gambar itu orang-orangnya yang nanti harus bicara di CMS. Kalau pas lawan Persija itu. Jadi memang harus melihat jadwal lah. Siapa tahu kalau Bang Akmal ada acara di Surabaya, nggak harus malam Selasa kok. Sebisanya itu toh tetap Betul. tajuknya Tangkuran Malam Selasa. Betul. Bang Akmal di Surabaya, gue mau dong ngomong di CMS, tapi saya hari Kamis di Surabayanya. Nggak apa-apa kita gelar malam Kamis, malam Jumat. Toh namanya juga tetap CMS. Seperti CMS. itu. Brandingnya tetap Malam CMS. Selasa. Nah, karena kalau di luar kota kan kita Sabtu itu, malam Minggu. Tapi ya namanya tetap CMS. Betul. Gitu. Karena kita juga memaklumi narasumber yang Iya. jauh ya. Contohnya kemarin dari Malaysia juga. Dari Malaysia itu bersamaan, waktu itu hampir hari Senin. Cuma karena hari Senin itu ada timnas main, mundur Selasa. Mundur Selasa. Dan beliaunya bersedia. Siap. Yang dari Malaysia itu. Oke, Dulur, itu tadi tentang Cangkuran Malam Selasa ya, atau CMS yang biasanya kita gelar bersama. Sudah kita dengar sendiri Ya. dari Bung Tony Rupilo ya sebagai Sekjen CMS. Bagaimana CMS itu berdiri, kapan berdirinya, dan nanti ke depannya itu seperti apa, sudah dibahas semua. Mungkin Bung Tony punya pesan-pesan nih buat dulur-dulur bonek semua dan supporter di Indonesia, Bung. Yang pasti ya kita harus sama-sama mendewasakan diri menjadi supporter, bahwa ada satu coach teman itu yang suka bilang bahwa mencintai Persebaya dengan mencintai klub kebanggaan masing-masing dengan baik, pantas dan benar. Nah, itu saya suka itu coachnya Mas Dion itu. Dia suka ngomong seperti itu. Paling tidak kita harus mendewasakan diri. Sepak bola nasional ini bisa baik itu juga dari supporternya. Tidak hanya dari media, dari apa. Supporter itu juga bisa memperbaiki kualitas sepak bola itu sendiri. Kalau kita tetap seperti ini ya nggak akan maju. Betul. Jadi mari kita bersama sinau bareng. Di CMS itu tidak ada yang bonek lebih bonek, guru lebih guru, dosen lebih dosen, tidak ada. Semua istilahnya sinau bareng, belajar bareng. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selama ini mengikuti perjalanan CMS. Kalau mungkin ada ide, masukan, monggo. Kita juga tampung untuk nanti kebaikan CMS selanjutnya. Seperti itu. Jadi CMS sekarang sudah ada medsosnya ya, IG-nya CMS. Kalian bisa follow, kalian bisa misalkan mau komen di situ ide atau DM bisa di CMS, bisa di Bung Tony Rupilo IG-nya ya. Matur suwun Bung Tony sudah mau mampir ke studionya Special ID 35. Terima kasih juga. Sama teman-teman member CMS ini, ada stage manager yang selalu memantau kamera ini nyala atau enggak ini. Luar biasa. Luar biasa, Mas Bayu. Matur suwun dulur, kalau ada usul saran masukan kalian bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan share videonya. Salam satu nyali, Wali.